Kita semua pasti pernah berharap banget sama satu hal, kenaikan gaji. Rasanya kalau angka di rekening nambah, hidup bakal otomatis jadi lebih gampang, lebih tenang. Tapi beneran gitu ya? Yuk kita bedal bareng-bareng kenapa disiplin dan bukan sekedar nominal gaji itu justru kunci yang sebenarnya. Pernah ngerasain ini nggak sih? Gaji baru aja naik, tapi kok rasanya pengeluaran malah makin mencekik ya? Rasa cemas soal uang bukannya hilang, malah kayaknya tetap ada. Kalau Anda pernah merasa begitu, Anda nggak sendirian. Pertanyaan inilah inti dari obrolan kita kali ini. Oke, kita mulai ya. Langsung aja kita bongkar mitos yang paling umum. Yakinan kalau gaji besar itu otomatis menyelesaikan semua masalah keuangan. Nah, ini dia nih biang keladinya. Sering disebut inflasi gaya hidup. Pas pendapatan kita naik, tanpa sadar standar hidup dan pengeluaran kita juga ikutan naik. Malah seringnya naiknya lebih kencang dari kenaikan gajinya. Uang jadi kayak numpang lewat doang, menguap entah kemana. Aneh kan? Harusnya penghasilan naik, stres turun. Tapi kenyataannya seringkali nggak gitu. Saat bar penghasilan kita makin tinggi, bar stres finansial kita juga ikut-ikutan naik. Ini bukti nyata kalau uang yang lebih banyak belum tentu artinya kecemasan yang lebih sedikit. Justru bisa sebaliknya. Jadi, kalau bukan gaji besar, terus apa dong jawabannya? Nah, disinilah kita masuk ke inti pembahasannya. Satu faktor yang ternyata jadi penentu sejati stabilitas keuangan kita. Nah, ini dia nih, bagian yang bakal bikin kita, oh gitu. Coba kita lihat perbandingan ini. Penghasilan, mau segede apapun, itu cuma alat. Sifatnya sementara, bisa datang dan pergi. Tapi disiplin finansial, itulah fondasinya. Fondasi yang kokoh, yang bakal tetap ada, nggak peduli berapapun uang yang lagi kita pegang. Artinya apa? Gampangnya gini, sukses secara finansial itu bukan tentang seberapa pinter kita atau seberapa besar gaji kita, tapi tentang perilaku, tentang kebiasaan yang kita bangun dari waktu ke waktu. Ingat, konsistensi itu selalu mengalahkan intensitas yang cuma sesekali. Dan prinsip ini nyambung banget loh berlaku buat urusan uang. Tindakan-tindakan kecil yang mungkin rasanya sepele, kayak nyisihin sedikit aja dari gaji, atau cuma nahan satu kali jajan impulsif, kalau kita lakukan terus-menerus, dampaknya di masa depan itu bisa luar biasa besar. Oke. Kita udah setuju nih, disiplin itu penting. Tapi, prakteknya gimana? Gimana sih cara kerjanya di dunia nyata? Yuk kita lihat gimana kebiasaan-kebiasaan kecil ini bisa mengubah segalanya. Lihat deh perbedaannya, jomplang banget kan? Tanpa disiplin, uang kita cuma ngikutin emosi kita aja. Lagi capek, beli sesuatu. Lagi bosen, belanja online. Hasilnya, cemas. Tapi kalau dengan disiplin, kita yang pegang kendali. Setiap rupiah jadi punya tujuan. Dan inilah yang pada akhirnya membawa ketenangan. Anggap aja ngebangun disiplin itu kayak ngelatih otot di gym. Perlu latihan, dan ini programnya. Dan kuncinya, justru waktu terbaik buat mulai itu adalah saat kita merasa nggak punya banyak uang. Kenapa? Karena belajar mengatur 100 ribu rupiah itu adalah latihan terbaik sebelum kita dipercaya untuk mengelola 100 juta rupiah nantinya. Jadi, poin yang paling krusial adalah ini. Imbalan dari disiplin itu bukan cuma soal uang. Sama sekali bukan. Ini soal kesehatan mental kita. Soal bisa tidur lebih nyenyak karena kita tahu keuangan kita aman terkendali. Ini tentang menciptakan ketenangan di tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Oke, kita masuk bagian terakhir. Di sini kita akan coba mendefinisikan ulang kata disiplin. Soalnya, jujur aja, kata ini sering kedengaran negatif kan? Mari kita lihat dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Iya kan? Dengar kata disiplin, yang kebayang langsung apa? Pembatasan, hukuman, gak boleh senang-senang, hidup jadi susah. Wajar banget kalau banyak dari kita yang menghindarinya. Padahal, coba kita lihat dari sisi ini. Disiplin itu bukan rantai yang mengekang kita. Justru sebaliknya, disiplin itu adalah kemudi yang kita pegang. Ini adalah sebuah tindakan pemberdayaan. Artinya, kita nggak lagi dikendalikan oleh uang atau keadaan, tapi kitalah yang mengendalikan mereka. Dan inilah tujuan akhirnya. Kebebasan sejati itu bukan kemampuan buat membeli apapun yang kita mau. Bukan, tapi kebebasan dari rasa was-was soal uang yang nggak ada habisnya. Disiplin adalah jalan menuju kebebasan itu. Jadi setelah kita ngobrolin semua ini, pertanyaannya sekarang buat Anda. Nggak usah yang muluk-muluk, nggak perlu perubahan drastis. Mulai dari yang paling kecil, mungkin dengan menahan satu pembelian kopi atau sekedar mencatat pengeluaran hari ini. Satu hal kecil apa, satu area kontrol apa yang akan Anda ambil alih kembali mulai hari ini.